Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan memberikan sebuah video tutorial tips dan trik atau cara bagaimana mempelitur jemuran baju yang dari kayu. Oke, bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, yang perlu kita siapkan ini alat-alatnya. Saya mau pakai catnya yang warna kayu ya, karena ini pelitur. Saya pakai Mowilex, merek Mowilex. Dia yang water base, artinya campurannya air. Bahan dasarnya ini air, jadi campurannya air bukan minyak. Dan ini warnanya warna cherry, warna favorit ya. Ini jadi warna kayunya itu seperti warna kayu gini, cuma dia nanti akan lebih mengkilap, lebih keluar warnanya gitu. Mereknya Mowilex, kemasan 1 kilo. 1 liter, sorry. Nah, ini tahap-tahapnya ada di sini semuanya komplit. Nah, kemudian setelah itu saya siapkan kuas 2 inci. Bisa lebih bagus pakai yang lebih kecil ya, 1 inci. Kemudian pakai cup. Kemudian ini ada airnya sedikit untuk campurannya. Pokoknya campuran airnya ini 20%. Jadi kalau ininya 80%, ini 20% gitu. Misalkan ininya airnya misalkan satu tutup botol air mineral, nah ininya 4 tutup botol air mineral. Pokoknya 1:4. Ini 1, ini 4. Dan juga sarung tangan seperti biasa, karena kulit kita jauh lebih berharga dibanding harga sarung tangan. Supaya lebih ini ya, efisien ya, jadi kita nggak perlu cuci tangan dan lain sebagainya. Tangan kita juga nggak kotor. Nah, kemudian setelah sarung tangan, jangan lupa obeng. Apa gunanya obeng? Untuk mencongkel bagian tutup kaleng dari catnya ini. Kita buka ya. Oke, karena airnya cuma segini, segaris bawah itu, cuma segaris bawah, berarti kira-kira kalau misalkan 20% segini, berarti sekitar segini ya, 100% nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja dituang. Itu dikira-kira aja ya. Kita ambil sedikit dulu, karena sayang kalau nggak habis. Lebih baik yang ori tetap di kaleng, karena dia bisa tertutup sama kaleng bawaannya. Tutup kaleng bawaannya lebih mantep untuk tahan dari udara, lebih kedap udara. Jadi yang di botol ini sedikit saja. Oke, kita lanjut untuk mempelitur, mengecat warna asli kayunya ya, dia jemurannya. Nah, ini udah saya pelitur sebagian. Nah, bisa kelihatan perbedaannya antara yang sudah dipelitur dengan yang belum dipelitur. Nah, bisa dilihat perbedaannya, yang sudah dipelitur dengan yang belum dipelitur. Apa sih gunanya pelitur? Yang pasti melindungi kayu dari
air atau noda lainnya. Nah, ini yang udah saya fitur bagian sana, ini itu semua udah saya fitur. Saya sisain ini bagian sebelah sini untuk para subscriber dimanapun Anda berada, agar kita bisa saling berbagi pengetahuan supaya hidup kita jauh lebih mudah. Seperti itu. Karena ilmu harus dibagi. Kalau harta bisa disimpan. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini untuk tahap-tahapnya, tidak sembarangan untuk mengecat jemuran seperti ini ya, jemuran kayu seperti ini. Jadi yang pertama harus kita cat adalah bagian sebelah kanan ini, tiang-tiangnya. Itu 2, 3, 4. Nah, ini dulu yang harus dicat. Jangan bagian sini dulu, jangan bagian tengah sini dulu ya. Ini udah saya cat bagian sini yang udah difitur sama yang belum, kelihatan bedanya. Nah, itu juga sudah dicat. Nah, itu udah dicat. Nah, ini belum, ini saya sisakan untuk membuat video ini. Oke, ini belum. Kemudian setelah ini empat-empatnya sudah difitur, sudah kita cat, kemudian baru kita mengecat bagian mulai dari atas segini, bawah, baru terakhir bagian bawah. Kenapa bawah ini terakhir? Mungkin yang pertama, karena kalau misalkan kalian ingin mengecat bagian bawah sini itu saya cat, saya fitur. Makanya semua saya alasi dari kardus. Nah, jangan lupa dialasi kardus ya, supaya lantainya tidak kotor. Itu bisa diangkat, karena ketika ini semua sudah ditutup, bisa kita angkat bagian ininya. Nah, ini kita angkat, kemudian dia mengangkat, baru kita cat bagian bawahnya. Kalaupun di sini juga bisa, misalkan bagian sini setengahnya, ya, bagian sini setengahnya. Kemudian sampai sini ya, sampai sini, kemudian bagian sini untuk kita pegang, lalu kita angkat untuk kita kuas bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian yang dicat itu lebih dulu yang bagian dicat itu bagian luar. Ini bagian luar tuh bagian yang menghadap ke kita ya. Nah, menghadap ke kita ini bagian luar. Bagian dalamnya itu belakangan. Jadi kita kuas. Nah, bagian belakangnya nanti belakangan. Kenapa? Karena seandainya bagian semuanya sudah dicat, misalkan ini dicat, gitu. Ketika kita mau ngecat belakang, itu akan kesulitan dan membuat kita, misalkan bagian sini mau kita cat, terus kemudian kita sini cat, ketika kita masuk akan mengenai tubuh kita, baju kita bisa kotor, wajah kita bisa kotor, dan pakaian kita juga bisa kotor. Begitu, rambut kita bisa kotor. Nah, khawatirnya seperti itu. Maka ini disisakan bagian-bagian dalam-dalam ini. Nah, bagian dalam ini disisakan terakhir. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Kita cat tipis aja ya, bisa terlalu tebal. Nah, setelah kita celupkan seperti ini kita tiriskan. Kita gesek-gesek ke bagian ujung-ujung botol dalamnya ya, bagian dalamnya. Nah, supaya airnya tidak terlalu banyak. Kemudian kita kuas. Ini kuasnya bisanya aja ya, artinya tidak terlalu ditekan, tidak terlalu ngambang gitu. Ini jangan terlalu tebal supaya tidak menjadi sebuah tetesan lantai. Ini belakangan, bagian belakangnya belakangan. Yang atas jangan lupa, biasanya tertinggal.
khususnya laki-laki ya harus bisa, karena dia akan menjadi seorang pelanggar, seorang pemimpin. Ini harus bisa segalanya, harus multi-talent. Oke, sebelah sini sudah, kita lanjut bagian sini. Tapi ingat bagian luarnya dulu, bagian dalamnya nanti belakang. Ditiriskan dengan tebal. Ini kuasnya pakai yang murah aja ya, karena ini kuas kayu, tidak perlu terlalu serius, karena dia tuh sifatnya meresap, jadi tidak ada yang namanya belang-belang. Tidak ada yang namanya belang-belang, tapi sifatnya meresap, jadi pasti rata, asalkan tidak terlalu tebal, itu aja. Kan tidak terlalu tebal, hanya pada saat mengambil cat dari kuasnya ini ditiriskan, kita mengaduk cat. Sampingnya jangan lupa, bagian-bagian yang penting biasanya samping.